Apa kabar? Kabar baik, Mbak Pipit. Sehat sudahkah? Kami kemarin dengar Mbak Pipit sedang kurang enak badan ya. Ya, masih recovery, jadi nanti kalau batuk-batuk di tengah gitu ya, mohon maaf Bapak dan Ibu guru sekalian. Dimaklumi sekali cuacanya lagi kurang bersahabat ya. Di tempat saya lagi hujan, tapi semoga Mbak Pipit Betul. Mm-mm. hari ini semoga dengan banyak setoran energi positif dari penonton di Zoom dan di YouTube, Mbak Pipit juga tetap bersemangat dan semoga setelah ini malah langsung sembuh gitu Mbak ya. Alhamdulillah, terima Terima kasih kasih ya doanya. Mbak. Terima kasih banyak untuk Mbak Pipit karena hari ini sudah menyempatkan diri meskipun dalam keadaan kurang enak badan tetap bersedia untuk memaparkan dan membagikan karya dan manfaat baik Canva Indonesia. Tapi kalau boleh Mbak Pipit sebelum dimulai ke materi, mungkin Mbak Pipit boleh nggak share sedikit ke kami gitu ya, kenapa menurut Mbak Pipit webinar ini tuh perlu dan layak ditonton untuk banyak Bapak Ibu guru di luar sana. Boleh sedikit Mbak? Wah, pertanyaan itu sebenarnya nanti akan terjawab nih di materi saya gitu ya. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu guru sekalian dalam menyambut tahun ajaran baru gitu ya, sangat penting kita untuk mencoba hal-hal baru dan terus mengembangkan dari apa yang sudah kita terapkan di tahun lalu gitu ya. Jadi dengan adanya super webinar ini, gabungan Canva, Quizzes, dan Classpoint harapannya bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru sekalian untuk mencoba dan menerapkan hal-hal baru di tahun ajaran baru. Mantap. Amin. Senang banget dengar pembukaan dari Mbak Pipit. Semoga membuat semakin penasaran. Jadi Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum kenal, Mbak Pipit Indrawati adalah Education Community Manager di Indonesia dan siang hari ini akan mengajak Bapak Ibu untuk menyelami ya kurang lebih Canva Indonesia dan bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk menyambut tahun ajaran baru 2023-2024. Mungkin supaya bisa mempersingkat waktu, setelah ini sore akan saya persilahkan langsung untuk Mbak Pipit bisa memberikan materi. Silakan Mbak Pipit, tempat dan panggung dipersilahkan. Terima kasih Mbak Zelda. Saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu guru sekalian. Semoga tetap semangat. Suara saya sudah serak gitu ya. Kebetulan memang sedang belum uh, fit betul gitu. Jadi mohon doanya semoga bisa segera bisa beraktivitas seperti biasa. Saya mau kenalan dulu. Ini saya Pipit Indrawati, Education Community Manager dari Canva. Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia tentu saja sudah tidak asing lagi dengan saya gitu ya. Karena saya sering sekali atau cuap-cuap di situ gitu. Nah, saya lihat sepertinya Bapak dan Ibu ini cukup mix gitu ya, baik Bapak dan Ibu yang bergabung di Zoom ataupun Bapak dan Ibu guru sekalian yang bergabung di YouTube. Banyak atau ada beberapa yang sudah kenal Canva atau sudah kenal hanya Class Point ataupun Quizzes gitu ya. Nah, harapannya di sini kita bisa memandu Bapak dan Ibu guru sekalian bagaimana Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ketiga platform tersebut untuk tahun ajaran baru yang makin seru. Nah, saya mau ajak Bapak dan Ibu guru sekalian senam jempol dulu. Boleh taruh di kolom chat, boleh taruh di kolom komentar di YouTube. Bapak dan Ibu seberapa terbiasa menggunakan Canva. Jadi boleh dijawab dengan semangka kalau Bapak dan Ibu adalah pengguna baru yang baru mau kenalan siang hari ini. Boleh dijawab dengan apel hijau kalau Bapak dan Ibu menggunakan Canva baru sesekali. Boleh dijawab menggunakan apel merah kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan Canva setiap hari. Dan ini yang para master nih. Tadi saya sudah lihat ada Pak Soehardi Amir, yang kebetulan beliau juga adalah guru duta Canva. Nah, harus menjawab dengan hati, tapi hatinya warna ungu. Jadi ini untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah pakai Canva di kelas berkolaborasi dengan siswa. Luar biasa, Ibu Aryati, hatinya ungu. Bapak dan Ibu kalau nggak bisa nemu hati ungu, boleh dia pakai hati merah gitu ya. Pilihan di emoji itu hatinya ada banyak gitu ya. Jadi kita manfaatkan yang berwarna-warni. Ibu Dahlia pakai emoji dong, jangan diketik. Atau merah, udah lihat menjawabnya. Pak Jarman Jahuri ini yang mana nih Pak Jarman? Pak Jarman nih, kayaknya harusnya Pak Jarman yang hati ungu ya.
sudah master juga. Ada, saya lihat kalau di Zoom semangka hanya ada beberapa, luar biasa sekali. Terima kasih banyak nih Bapak dan Ibu. Tidak hanya ketika liburan sekolah, tapi juga Bapak dan Ibu ini weekend gitu ya, tetap menyemarakkan webinar kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi bersama. Ini Ibu Siti Fatimah ada jagung. Ini jagung itu kategori yang mana gitu ya? Baiklah, boleh sambil dilanjut ya, senam jempolnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau mengundang Bapak dan Ibu guru sekalian untuk mari bergabung di komunitas Guru Canva Indonesia nih. Untuk yang belum ya, silakan boleh di-scan QR code-nya atau nanti bisa kunjungi bit.ly/Canva Edu Community. C-nya besar, E-nya besar, C-nya besar. Nanti rekamannya boleh diputar ulang, boleh di-screenshot gitu ya. Nanti juga akan dipandu oleh tim dari Class Point untuk dibagikan tautannya di kolom chat. Nah, Bapak dan Ibu, ini mungkin sedikit intro untuk Bapak dan Ibu yang semangka gitu ya. Apa itu Canva untuk pendidikan? Jadi Canva untuk pendidikan adalah rangkaian aplikasi komunikasi visual all-in-one. Jadi di mana rangkaian aplikasi visual ini, kenapa sih disebut rangkaian aplikasi visual gitu ya? Karena tersedia segala macam format dalam bentuk dokumen, dalam bentuk whiteboard, presentasi, social media, video editing, dalam bentuk di print website dan lain sebagainya, semuanya ada di Canva dan bisa digunakan oleh semua anggota sekolah Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, mengapa Canva untuk pendidikan ini gratis? Karena kami percaya pendidikan adalah hak asasi manusia, di mana dari Canva untuk pendidikan sendiri kami ingin memberdayakan semua orang untuk membuat, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara visual baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, lalu satu hal yang sangat unik nih Bapak dan Ibu guru, ini dari tim edukasi Canva yang luar biasa secara global. Ini apa yang Bapak dan Ibu atau siswa pelajari, keterampilan yang diasah di Canva melampaui jenjang pendidikan dasar 12 tahun, di mana dengan menggunakan Canva di KBM dan tentu saja memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan Canva, kita membantu mereka mengasah semua keterampilan abad 21. Jadi ada komunikasi pun ini komunikasinya tidak hanya komunikasi secara lisan saja, tapi komunikasi menggunakan bantuan materi visual, menambahkan atau mengutarakan ide mereka dengan bantuan visual tersebut. Ada kerjasama juga, mengasah kreativitas, kolaborasi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya terasah, terlatih dengan menggunakan Canva di KBM. Nah, dengan Canva semuanya bisa. Jadi Bapak dan Ibu yang belum menautkan akun Belajar ID Bapak dan Ibu guru sekalian, boleh saya pandu untuk menautkan akun Bapak dan Ibu guru. Jadi per tahun lalu, November 2022, Canva sudah menjadi mitra resmi Kementerian Pendidikan di Indonesia, di mana semua Bapak dan Ibu guru serta siswa dan tenaga kependidikan di Indonesia yang memiliki akun belajar.id bisa langsung masuk ke Canva untuk pendidikan dan langsung terhubung dengan sekolah masing-masing. Nah, tentunya nih Bapak dan Ibu guru yang mengikuti Canva dari awal paham betul gitu ya bagaimana perjuangan dulu untuk mengajukan verifikasi Canva untuk pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu harus mengajukan verifikasi, mengirimkan NUPTK ataupun sertifikat pendidik, menunggu hingga disetujui oleh tim Canva gitu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru di Indonesia tidak perlu lagi mengajukan verifikasi, tapi cukup login atau masuk dengan akun belajar.id. Jadi caranya yang pertama Bapak dan Ibu boleh kunjungi halaman canva.com ataupun buka aplikasi di gawai Bapak dan Ibu sekalian, ataupun kalau di sekolah pakai Chromebook juga boleh langsung kunjungi aplikasi ataupun melalui browser juga di canva.com ataupun juga bisa di canva.com/ide _ide.
Nah, di situ nanti Bapak Ibu cukup klik yang masuk saja. Jadi tidak perlu klik daftar ya. Cukup klik masuk lalu pilih lanjutkan dengan akun belajar ID. Nah, pilihan tersebut sekarang sudah tersedia nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik lanjutkan atau masuk dengan akun belajar.id. Silakan tuliskan alamat email dan kata kunci akun belajar.id Bapak dan Ibu guru sekalian. Lalu Bapak dan Ibu akan otomatis bergabung dengan sekolah tempat Bapak dan Ibu guru bertugas. Nah, mungkin muncul pertanyaan untuk Bapak dan Ibu yang tidak punya akun belajar.id bagaimana? Jangan khawatir, untuk Bapak dan Ibu yang tidak memiliki akun belajar.id atau belum memiliki akun belajar ID, sarannya tentu saja silakan aktivasi ya akun belajar ID, fasilitas luar biasa dari Kementerian Pendidikan, silakan mari kita manfaatkan bersama. Tapi kalau memang belum terdapat atau belum tersedia akunnya, Bapak Ibu bisa tetap mengajukan verifikasi dengan metode seperti biasa. Nah, semua informasi ini ada di grup Facebook kita, jadi Bapak Ibu boleh nanti silakan bergabung di grup Facebook. Kalau ada pertanyaan, 58.000 lebih Bapak dan Ibu guru pengguna Canva di seluruh Nusantara akan bersedia atau siap sedia membantu Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, pada webinar siang hari ini, saya mau berbagi informasi yang berbeda dari webinar sebelumnya, karena kita fokusnya adalah berbagi inspirasi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama menerapkan atau memanfaatkan atau eksperimen atau eksplorasi gitu ya, hal baru di tahun ajaran baru nanti. Nah, jadi Bapak dan Ibu mari kita manfaatkan keajaiban di Canva untuk inspirasi kelas Bapak dan Ibu guru sekalian. Memangnya ada keajaiban apa saja di Canva gitu ya. Nah, ini adalah beberapa keajaiban yang mau saya bagikan pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu, semua ini Canva Magic Studio ini bisa membuat karya Bapak dan Ibu jadi lebih mudah, menghemat waktu, dan juga tentu saja membantu kelas tahun ajaran baru Bapak Ibu menjadi lebih luar biasa. Yang pertama, kita kenalan dulu nih sama Magic Design. Boleh taruh di kolom chat, jempol atas atau jempol ke bawah. Jempol ke atas kalau Bapak dan Ibu sudah bereksplorasi dengan Magic Design sebelumnya. Jempol ke bawah kalau belum. Boleh taruh di kolom chat atau kolom komentar. Jadi dengan Magic Design ini, Bapak dan Ibu yang butuh inspirasi gitu ya, butuh inspirasi, aduh, susunan presentasi saya mau kayak gimana ya, kalau semisal ketika mencari template kurang mantap gitu ya, karena ada puluhan ribu template yang tersedia. Misalkan ternyata ketika mencari template kurang mantap, saya pengen iseng deh ngobrol gitu ya, tanya sama Magic Design. Jadi ini adalah powered AI gitu ya, jadi ini kita memanfaatkan artificial intelligence teknologi terbaru gitu ya. Jadi dengan Magic Design ini Bapak dan Ibu cukup unggah gambar dari yang ingin Bapak Ibu gunakan, lalu pilih gaya yang sesuai, kemudian pilih template yang muncul, sudah dirancang khusus untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Ataupun ini kan saya sedang berada di dalam presentasi Canva gitu ya. Saya mau membuat desain baru misalkan. Nah, caranya gimana? Masih ingat ya dengan magic button ya, dengan tombol ajaib kita, yaitu kalau Bapak dan Ibu menggunakan keyboard, Bapak dan Ibu pencet tanda garis miring di keyboard Bapak dan Ibu. Nah, saya mau contohkan ya. Jadi saya akan klik tanda garis miring tersebut. Nah, langsung muncul deh Canva Assistant. Ini saya menggunakan setting dalam bahasa Inggris karena beberapa fitur yang kita bahas, beberapa fitur AI di Canva pada saat ini hanya baru tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalau saat ini Bapak dan Ibu settingan bahasa di akun Canva Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, jangan khawatir kalau nggak nemu gitu ya Magic Design gimana atau Magic yang lain di mana. Nah, boleh dicoba setting, ganti pengaturan bahasanya menjadi bahasa Inggris, lalu nanti Bapak dan Ibu akan langsung menemukan fitur-fitur ini. Boleh nanti digunakan untuk eksplorasi dulu gitu ya. Nah, di sini saya sudah klik tanda
garis miring di keyboard gitu ya, muncul deh ada Magic Design, ada Magic Write, dan ada banyak sekali shortcut lainnya, ya kan? Nah, kalau kita akan mulai dengan Magic Design, saya klik, akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal masukkan apa yang ingin Bapak cari gitu, Bapak dan Ibu cari gitu ya. Contoh, ini ada bikinin presentasi tentang budaya suatu perusahaan dan sebagainya gitu ya, ataupun buatkan presentasi tentang yang lainnya. Nah, misalkan saya format gitu ya, year 2 students. Nah, ini jadi buatkan slide untuk matematika, tapi kita tambahin introduction gitu ya. Introduction to matematika untuk kelas siswa kelas 2. Nah, kalau sudah tinggal klik enter, nanti dia akan secara otomatis mengenerate pesan atau pesan Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, langsung muncul deh pilihannya gitu ya. Bapak dan Ibu bisa tinggal pilih sama datang di matematika. Matematika itu apa? Karena tadi kan introduction ya. Kita mau hari ini kita mau belajar apa, kenapa matematika itu penting, terus guideline untuk kelas, dan tentu saja let's have fun. Mari kita bermain-main atau bermain-main dengan matematika gitu ya. Nah, jadi ini contoh singkat penggunaan Magic Design. Boleh nanti Bapak dan Ibu eksplorasi ya setelah webinar ini. Lalu Magic berikutnya adalah Magic Write. Nah, sama halnya tadi Bapak dan Ibu boleh memunculkan Magic Write dengan ini ya, tanda garis miring tadi di keyboard. Di sini Bapak dan Ibu Magic Write bisa Bapak dan Ibu gunakan di semua template Canva. Jadi tidak hanya di Canva Docs, tapi juga di presentasi, boleh juga di papan tulis, boleh di situs web, dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu nih ya, di video ada contoh nih, 5 tips untuk komunikasi yang lebih baik gitu. Nah, nanti boleh silakan eksplorasi, kira-kira Bapak dan Ibu pengen tanya apa gitu ya, atau butuh ide apa untuk diaplikasikan di template atau desain Bapak dan Ibu guru sekalian. Lalu berikutnya nih Magic Edit. Sepertinya untuk yang ini Bapak dan Ibu sudah lebih familiar ya, karena ini untuk mengedit foto. Jadi Bapak dan Ibu bisa, nah kelihatan di layar ya, di video itu kan gunung gitu ya, tapi terus mau ditambahkan balon-balon warna-warni. Kemudian dengan kekuatan AI di Canva muncullah balon-balonnya. Nah, nanti boleh cara yang ini mudah sekali. Bapak dan Ibu tinggal pilih bagian fotonya, lalu edit foto, lalu nanti akan muncul deh pilihan Magic Edit-nya. Lalu Magic berikutnya animation. Nah, ini yang luar biasa nih untuk pendidikan. Saya senang banget dan mohon ditunggu nanti di grup Facebook kita akan buat webinar khusus untuk membahas bagaimana Bapak dan Ibu kita bisa bersama-sama menggunakan fitur luar biasa ini. Jadi dengan fitur animation ini gitu ya, animasi elemen, Bapak dan Ibu kita formatnya adalah video, tapi bisa dilihat ya videonya Bapak dan Ibu nanti benar-benar full animasi yang Bapak dan Ibu bisa menggerakkan apapun dalam jalur apapun sesuka Bapak dan Ibu guru sekalian. Yuk, mari kita praktek sama-sama ya. Di sini nanti jangan khawatir, slide ini akan saya bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nih praktek ya, mengikuti cara yang ada di sini. Saya sudah siapkan template. Nah, ini adalah template digestive system. Jadi sistem pencernaan makanan. Kita klik customize template ini. Nah, lalu sekarang gambarnya adalah brokoli. Kayaknya kalau kita menggunakan animasi brokoli, anak-anak kurang nyampe gitu ya. Mungkin akan lebih paham kalau brokolinya kita ganti dengan coklat. Nah, ini adalah bisa lihat di bawah, ini adalah fitur atau format video di Canva. Nah, jadi udah kelihatan ya bentuknya animasi gitu ya, bisa bergerak. Dengan bentuk template ini, Bapak dan Ibu bisa tinggal mengikuti dan menyesuaikan. Lalu tadi tugas kita adalah kita mau mengganti brokoli ini menjadi coklat. Cukup kita hapus aja nih brokolinya. Lalu kita cari coklatnya. Nah, saya udah punya nih gambar coklatnya di sini.
kita sesuaikan ukurannya. Nah, taruh awal mulanya misalkan di sini gitu ya. Lalu klik coklat tersebut, di bagian atas ada tulisan animate, animasikan. Nah, klik animate lalu akan langsung muncul deh di bagian animasikan elemen, create an animation. Tinggal diklik, lalu tugas kita adalah di drag, diseret sesuai dengan alur yang kita mau. Nah, ini saya nggak pakai mouse, jadi bentuknya gerakannya tidak lancar. Jangan khawatir, nanti akan langsung muncul nih. Mau smooth, mau steady kah gitu ya. Kecepatannya juga bisa kita atur, apakah mau yang cepat, mau yang slow, dan lain sebagainya. Terus motionnya juga bisa di flicker, bisa di pulse ya kan. Jadi sudah ada efek motionnya, wiggle gitu ya. Lucu sekali. Jadi misalkan kita nggak mau pakai efek, kita mau yang smooth, yang lancar, speednya agak cepat. Terus tinggal klik dan lalu kalau kita putar dari awal, nah, yang tadinya brokoli udah berubah jadi coklat. Nanti tinggal kita sesuaikan saja di halaman berikutnya gitu ya. Tinggal kita sesuaikan di halaman ini, oh masih bentuknya brokoli gitu ya. Tinggal coklatnya kita copy dan paste. Lalu coklatnya kita ganti dengan brokoli. Lalu sesuaikan lagi jalurnya gitu ya. Custom. Nah, jalurnya sudah dibuat ini, ngikutin jalur yang tadi brokoli, boleh. Tinggal dan gitu. Lalu kalau kita putar dari awal, semuanya sudah, nah animasinya sudah otomatis jadi gitu ya. Sangat-sangat mudah sekali. Nanti silakan Bapak dan Ibu guru eksplorasi menggunakan template yang sudah saya sediakan. Nah, jadi boleh nih ya, jadi sudah mulai dipikir, wow, ini bisa saya manfaatkan fitur ini untuk mengajar apa, topik apa gitu ya, yang tentu saja akan menyemangati siswa. Lalu ini draw tools. Nah, Bapak dan Ibu ini draw pasti sudah sangat familiar ya, tinggal dipakai aja nih di sebelah kiri, tab kiri sudah muncul draw. Lalu ada fitur baru, translate. Nah, Bapak dan Ibu yang misalkan, aduh saya dapat dokumennya dalam bahasa Inggris, saya butuh dijadikan bahasa Indonesia. Jangan khawatir. Nah, cari fitur translate. Kalau misalkan kok nggak ada translate-nya, jangan khawatir. Kan ada fitur aplikasi. Jadi semua yang Bapak dan Ibu butuhkan, saya akan cari di bagian aplikasi. Lalu fitur translate pasti sudah ada di sini. Nah, semua fitur gitu ya, termasuk juga pokoknya semuanya elemen. Banyak nih beberapa waktu yang lalu banyak yang bertanya, elemen saya kok nggak muncul gitu ya. Jangan khawatir, semua pasti ada di aplikasi. Nah, karena saya sudah pakai translate, jadi sudah muncul di sini. Ini karena pakai bahasa Indonesia, jadi bahasa pertama kita tulis bahasa Indonesia, translate-nya misalkan kita mau bahasa Inggris, boleh translate. Lalu halaman mana yang mau kita translate, cukup halaman 26 saja gitu ya sebagai contoh. Lalu klik translate, kita beri dia waktu. Nah, akan muncul halaman baru ya dalam bahasa Inggris. Tadi 26 dalam bahasa Indonesia, 27 dalam bahasa Inggris. Sangat mudah sekali. Nah, fitur terakhir BeatSync ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang suka bikin konten di TikTok mungkin ya, atau Reels gitu ya. Nah, dengan BeatSync seperti di foto, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan video dengan audio Bapak dan Ibu guru sekalian. Jangan khawatir kalau misal punya audio sendiri, Bapak dan Ibu tetap bisa unggah gitu ya, upload lagu Bapak dan Ibu guru sendiri, lalu disesuaikan dengan BeatSync-nya. Nah, semua ini pemanfaatan tadi Bapak dan Ibu baru 1% gitu ya dari semua hal yang bisa Bapak dan Ibu guru buat di Canva. Ada banyak sekali yang bisa Bapak dan Ibu guru manfaatkan di Canva. Harapannya nanti di tahun ajaran baru ini kita bisa sama-sama eksplorasi. Bapak dan Ibu boleh silakan bagikan hasil karya Bapak dan Ibu guru di grup Facebook supaya kita bisa berbagi praktek baik bersama. Nah, tentu saja termasuk juga integrasi dengan aplikasi lainnya, yaitu ada ClassPoint dan Quizzes.
Di sini saya sudah sediakan ada template di Canva, ciri-ciri segitiga dan segi empat. Di template ini Bapak dan Ibu kebetulan materi ini bahkan sudah ada loh di quizzes gitu ya. Kita cukup sesuaikan template-nya, sesuaikan template ini, lalu bisa dimodifikasi gitu ya. Jangan lupa diaplikasikan semua pages, modifikasi ganti nama. Sekarang kan namanya masih Ibu Guru Sari Puspita, mau ditambahkan logo sekolah dan lain sebagainya, modifikasi dulu sebelum nanti Bapak dan Ibu bisa unduh menjadi PowerPoint misalkan untuk kita untuk nanti nih ya PPT di sini sudah ada semua halaman untuk lalu diintegrasikan dengan ClassPoint. Nah, luar biasa sekali, banyak ya karena waktunya singkat. Jadi sedikit intro semua keajaiban-keajaiban yang bisa Bapak dan Ibu Guru manfaatkan di Canva untuk tahun ajaran baru. Jangan lupa selamat berkarya dan saya tunggu berbagi praktek baik Bapak dan Ibu Guru.